Tito, Pak Aziz, dan Bapak Ibu Korektor THE yang saya banggakan. Yang pertama-tama, mari senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Khususnya pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga Bapak Ibu bisa memenuhi undangan kami untuk acara penyamaan persepsi pemeriksaan THE pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, THE ini sudah dilaksanakan untuk kesekian kalinya. Jadi sejak pandemi ujian akhir semester tidak dapat dilaksanakan secara normal seperti biasanya. Akhirnya kita kan ya melalui THE yang secara daring ini. Nah, Bapak sekalian, dalam ujian akhir semester yang melalui THE ini memang selama ini ada beberapa kelemahan yang mestinya harus kita hilangkan kelemahan itu ya, tapi ternyata ya sampai sekarang masih ada kelemahan-kelemahan itu dan belum bisa hilang sama sekali. Ya, yang penting kalau menurut saya Bapak Ibu kami mohon bantuan untuk bisa meminimalkanlah kelemahan itu gitu ya. Nah, Bapak sekalian, THE Take Home Exam ini adalah ujian akhir semester. Ujian akhir semester yang diikuti oleh mahasiswa UT setelah mereka menempuh pembelajaran mandiri dan juga tutorial. Nah, di dalam ujian akhir semester ini ya yang melalui THE ini idealnya, maka tadi saya sebut kelemahan ya, idealnya kan ini diperiksa harusnya oleh 2 orang pemeriksa ya, tetapi faktanya ini UT hanya mengandalkan 1 orang pemeriksa ya Bapak Ibu. Sementara kita tahu ya resiko kalau diperiksa 1 orang ya resikonya itu ya bisa jadi terlalu banyak nanti unsur subjektivitas Bapak Ibu pada saat memberi skor ya hasil pekerjaan mahasiswa. Ya, di samping masih banyak kelemahan yang lain ya. Nah, untuk itu saya sangat berharap Bapak Ibu bisa meminimalkan kelemahan itu ya, karena bagaimanapun ini adalah nasib mahasiswa UT ya. Nah, di dalam THE Bapak sekalian, UT telah memutuskan untuk menggunakan soalnya soal urean, bukan soal pilihan ganda. Sementara kita tahu semua tes urean itu di samping mempunyai keunggulan, tapi juga ada kelemahan-kelemahannya. Nah, kelemahan-kelemahan inilah yang mari kita minimalkan. Kalau tadi saya katakan dihilangkan sih nggak mungkin ya. Ya, mari kita upayakan kita minimalkan ya. Nah, kelemahan yang paling utama di dalam tes urean itu adalah materi yang terbatas yang diujikan ya. Artinya kalau materi yang terbatas, kompetensi yang diukur juga terbatas. Kalau kompetensi yang diukur terbatas artinya validitas isinya juga turun. Padahal yang namanya alat ukur itu ya harus valid, harus reliable. Kelemahan yang kedua ya, itu adalah pada scoring. Nah, scoring inilah nanti yang erat kaitannya dengan pekerjaan Bapak Ibu ya. Nah, sebetulnya UT sudah mencoba untuk meminimalkan kelemahan-kelemahan itu. Tadi dari sisi keterbatasan jumlah kompetensi yang diukur dalam satu set ujian THE ini ya, itu UT tidak menggunakan urean terbuka. UT menggunakannya urean terstruktur, urean terbatas, bukan
open-ended question, tapi restricted question. Nah, dengan soal uraian yang terbatas, yang terstruktur ini, ya, maka UT bisa menanyakan pertanyaan yang lebih banyak. Artinya apa? Artinya kita akan bisa mengukur kompetensi yang lebih banyak. Kalau kompetensi yang diukur menjadi lebih banyak, maka validitas isinya ya akan cenderung naik. Walaupun ya tidak akan bisa menyamain validitas isi tes pilihan ganda, pasti nggak bisa. Tapi akan cenderung naik. Nah, ini upaya kami. Kemudian tadi saya singgung banyaknya unsur subjektivitas ya dari pemeriksa, apalagi ini diperiksa oleh satu orang pemeriksa, yang idealnya harusnya diperiksa 2 orang. Ya. Nah, ini UT sudah juga mencoba mengatasi ya, yaitu dengan menyediakan pedoman penskoran. Ya. Seperti kita ketahui Bapak sekalian, kalau tes uraian terbatas, uraian terstruktur, maka cara pemeriksaannya, cara scoringnya ini menggunakan cara analitik, bukan menggunakan cara global. Nah, cara analitik ini adalah UT pada saat memeriksa mendasarkan pada ya, kata kunci yang harus ada pada setiap jawaban. Nah, untuk itu nanti mohon Bapak Ibu bisa mencermati pedoman penskoran yang telah disediakan oleh UT, ya, silakan dicermati kata kunci yang harus muncul pada setiap jawaban. Nah, jadi nanti penilaiannya itu pada saat Bapak Ibu ngoreksi ya didasarkan pada kata kunci yang ada. Kalau kata kuncinya itu sudah ada di situ, walaupun kalimatnya tidak sama persis, ya berarti dia dapat skor. Ya, bisa jadi tidak kata kunci, tapi bisa jadi yang diberi skor adalah prosedur. Kalau memang soal itu atau kompetensinya menghendaki prosedur. Kalau soal itu atau kompetensinya menghendaki hasil, juga nanti hasil yang akan diberi skor. Nah, untuk itu sekali lagi mohon Bapak Ibu bisa mencermati ini, ya, agar hasil penskoran itu ya minimal banget lah subjektivitas Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak masuknya. Nah, jadi walaupun Bapak Ibu sudah tahu persis materinya, tapi tolong pada saat memeriksa tetap kami mohon Bapak Ibu bisa berpedoman pada pedoman penskoran itu. Nah, kelemahan dalam scoring apa saja? Saya kira saya sudah beberapa kali menyampaikan. Yang pertama adalah reader unreliability. Jadi readernya kita sebagai pemeriksa ya pada saat memberi skor itu suka nggak stabil, suka nggak reliable, suka nggak konsisten. Ya. Nah, jadi kalau pepatah orang Jawa bilang ada esok dili sore tempe. Ya, jadi yang dinilai sama tapi dinilai pagi, siang, sore hasilnya beda-beda. Padahal yang dinilai sama. Ya, ini juga harus kita minimalkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah halo effect. Halo effect itu kan kesan ya, kesan kita sebagai reader terhadap mahasiswa. Karena ini pendidikan jarak jauh, kayaknya halo effect ini nggak ada. Ya, mudah-mudahan nggak ada. Karena Bapak Ibu nggak kenal juga kepada mahasiswanya. Ya, kalau kita kenal mahasiswanya di tatap muka lah, itu halo effect-nya akan nampak banget. Kemudian yang ketiga ada carry over effect. Efek bawaan. Efek bawaan ini terkait dengan teknik, ya, strategi dari bagaimana Bapak Ibu harus memeriksa jawaban. Ya, agar pemberian skor dari Bapak Ibu bisa stabil, bisa konsisten, bisa ajak, maka saya sih menyarankan kepada Bapak Ibu kalau meriksa jangan kalau soalnya 5 gitu ya, jangan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5.
selesai, pindah mahasiswa yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, selesai, pindah yang lain. Saya lebih menyarankan kepada Bapak Ibu, kalau nanti yang diperiksa banyak gitu ya, periksalah nomor 1 semuanya. Nomor 1 untuk seluruh mahasiswa. Kalau Bapak dapat 200, ya udah. Nomor 1 sampai nomor 1 untuk mahasiswa pertama sampai mahasiswa yang ke-200. Nah, itu kalau bisa dibuat seperti itu, maka hasilnya itu akan lebih konsisten. Ya, ini akan beda banget apabila Bapak Ibu meriksanya itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, selesai, pindah mahasiswa yang lain ya, buku jawaban yang lain 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini akan beda banget. Ya, nanti silahkan dibuktikan, silahkan dirasakan benar nggak kata Pak Adi itu gitu ya. Nah, kenapa ada teori yang seperti itu, dan ini memang logis, sebab kalau kita sudah memeriksa kira-kira dapat 5 jawaban soal nomor 1 ya, di otak kita itu sudah terpola. Nanti pemeriksaan yang ke-6 dan seterusnya itu sudah akan terpola. Oh, kalau jawabannya begini skornya sekian, kalau jawabannya begini skornya sekian. Itu akan sudah terpola seperti itu. Nah, jadi ini akan mempertinggi konsistensi dalam memberikan skor. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah efek tulisan. Nah, ini sangat penting banget ya, efek tulisan. Kita tahu pada THE ini sebenarnya UT itu lebih meminta mahasiswa itu nulis jawabannya tulisan tangan gitu ya. Tapi memang UT juga memberikan alternatif, apabila tulisan Anda jelek silahkan diketik ya. Nah, ini kalau pas Bapak Ibu dapat yang tulisan tangan, kemudian difoto, diunggah, hasilnya jelek, wah itu udah repot itu ya. Bapak Ibu dalam memberikan skor nanti lebih banyak subjektifnya daripada objektifnya gitu ya. Nah, jadi ini beberapa kelemahan yang selama ini ya, bukan selama ini, memang untuk tes urian ya itu kelemahannya gitu. Nah, berarti kita kan harus berupaya meminimalkan kelemahan itu. Apa yang harus mohon maaf, bisa kedengar lagi suara saya? Bisa Pak. Ya, terputus sedikit. Tahu hilang ini. Mohon maaf. Ya, Pak. Ingat. Oke, makasih. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa meminimalkan ya pada saat memeriksa hasil tes TH ini ya. Yang pertama ya, kalau Bapak Ibu memeriksa jawaban mahasiswa ya, tadi saya katakan yang pertama kalau bisa upayakan nomor 1 semua dulu, baru pindah rampung nomor 2, selesai nomor 3. Kemudian supaya Bapak Ibu konsisten meriksa pagi, siang, sore gitu ya, tolong kalau memang sudah capek ya berhenti dulu. Walaupun Pak Aziz kalau mesti ngejar-ngejar Bapak Ibu, kalau sudah deadline-nya harus selesai tapi Bapak Ibu belum selesai meriksanya, pasti ya dikejar-kejar ya. Tapi kalau memang Mas terasa capek atau ya pikiran lagi bunek gitu ya, mendingan nggak meriksa dulu deh ya, tunggu tenang, seger gitu, baru mulai meriksa. Kemudian kalau tulisannya jelek ya mohon meriksanya lebih hati-hati gitu ya, lebih hati-hati. Jangan sampai karena tulisannya jelek, males bacanya, kemudian dikilani aja meriksanya, sekilan, 2 jengkal, 3 jengkal gitu. Nah, itu mohon hindari, supaya apa? Supaya hasil pemeriksaannya ya mendekati objektif walaupun tidak bisa objektif. Kemudian yang berikutnya ya,
mohon Bapak Ibu selalu berpedoman tadi, berpedoman pada pedoman penskoran, gitu ya. Jadi ikuti pedoman penskorannya. Ya. Saya katakan tadi pedoman penskorannya itu dibuatnya ya dengan cara analitik. Jadi Bapak Ibu tinggal nyari kata kunci yang harus muncul, tidak usah nuntut kalimatnya seperti yang ada di dalam pedoman penskoran itu, gitu ya. Tapi yang penting asal ada kata kuncinya seperti itu dan nyambung, konteksnya benar, sudah itu diberi skor ya. Nah, kelemahan selama ini yang paling banyak itu ya Bapak Ibu itu suka kasihan gitu ya, suka kasihan walaupun jawabannya nggak ada nyangkut-nyangkutnya, tapi kok ini jawabannya kok 1 lembar penuh, nah dikasih skor juga, padahal sebenarnya kata kuncinya nggak ada yang nyangkut. Kalau kata kuncinya nggak ada yang nyangkut itu artinya kan kompetensinya nggak ada yang terukur, padahal kita tahu semua yang namanya tujuan dilakukan tes itu ya untuk mengukur ketercapaian kompetensi gitu ya, bukan yang diukur bukan banyaknya tulisan gitu ya. Nah, dengan cara analitik ini sebenarnya ya itu sudah membantu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu baca keseluruhannya, kalau kata kuncinya masuk, konteksnya benar ya sudah diberi skor seperti apa yang ada di pedoman itu gitu. Ya, nah nanti tolong dicermati pedoman penskoran itu ada yang mencoba, teman-teman penulisnya mencoba dibuat dalam skala 100. Jadi misalnya 5 soal ya, nanti nomor 1 ada yang ngasih 20, nomor 2 15, nomor 3 30 dan sebagainya, di total 100. Ada yang seperti itu ya, ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang memang skornya skor murni, bukan skala 100, jadi dibiarkan apa adanya. Jadi bisa jadi nomor 1 skor maksimalnya cuma 17, nomor 2 21, nomor 3 16, bisa gitu. Di total nomor 1 2 3 4 5 cuma 79, ada yang seperti itu. Ya biarin aja. Nah, kalau ada yang tidak skala 100, ya nanti di akhirnya itu juga akan diubah oleh UT menjadi skala 100 gitu ya. Nah, ini sering terjadi, tapi nanti tolong dilihat ya. Kemarin sih kesepakatannya itu akan dikembalikan penskorannya tidak mesti harus 100, nanti urusan pengujian yang mengubah menjadi 100 ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu menemukan ini kok sudah 100 ya sudah. Ya nanti dibiarkan saja seperti itu. Nah, saya kira ini Bapak sekalian beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Sekali lagi saya titip pada Bapak sekalian, ini adalah ujian akhir semester yang memang ingin menguji kompetensi dari mahasiswa itu untuk setiap mata kuliahnya. Jadi tolong dibantu ya, dikoreksi dengan baik. Kemudian tadi ini harusnya idealnya diperiksa 2 orang, tapi nyatanya ini juga Bapak Ibu 1 orang yang menentukan ya. Jadi tolong kelemahan-kelemahan yang tadi saya sebutkan ini mohon bisa diminimalkan. Terakhir yang ingin saya sampaikan, ada satu tambahan tentang gimana kenapa tadi saya bilang kalau periksa kok nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, itu jangan langsung begitu, tapi nomor 1 semuanya, 2 semuanya, 3 semua dan seterusnya ya sampai nomor 5 terakhir. Karena dengan cara begitu Bapak sekalian, paling tidak Bapak Ibu itu akan bisa mengurangi ya efek bawaan tadi ya, atau efek urutan pemeriksaan ya. Kalau kita meriksa nomor 1 semua gitu ya, kalau Bapak itu meriksa nomor 1, 2, 3, 4, 5 semua, kemudian Bapak kok Ibu nemukan jawaban itu ternyata membuat Bapak Ibu jengkel. Mahasiswa jawabannya kok kayak gini, ditanya apa jawabnya apa. Nah, karena buat Bapak Ibu jengkel, maka kejengkelan Bapak Ibu nanti ini bisa merambat ya
ke IGU nomor 2 yang punya mahasiswa lain. Ya jengkelnya itu bisa ngikut ke situ gitu. Nanti kasihan yang mahasiswa nomor 2 dan nomor seterusnya kalau jengkelnya tadi ke bawah-bawah terus. Ya. Jadi ada order effect. Ya. Nah, sebaliknya kalau Bapak Ibu meriksa jawaban si A 1 sampai 5 kok bagus banget. Bapak Ibu merasa seneng gitu ya. Senengnya itu juga bisa merembet pada jawaban mahasiswa berikutnya. Jawaban mahasiswa berikutnya sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi karena Bapak Ibu habis senang meriksa jawaban mahasiswa yang satu. Nah, yang saat meriksa nomor 2 yang seharusnya kalau diperiksa benar itu diberi skor 50, bisa-bisa Bapak Ibu memberikan 60 itu. Ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa terjadi ya, memang ya untuk tes orang itu seperti itu. Tes orang itu seperti itu. Jadi gimana harusnya ya kita meriksa dengan baik ya. Kita minimalkan kelemahan-kelemahan itu supaya hasil akhirnya benar-benar mencerminkan pencapaian kompetensi dari mahasiswa. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas bantuan Bapak Ibu kepada kami di UT yang telah berkenan Bapak Ibu membantu memeriksa ya, ujian akhir semester dari mahasiswa yang dalam bentuk THI ini. Saya kira dari saya cukup sampai sini. Kalau ada pertanyaan ya saya persilahkan dari Bapak Ibu. Silakan dipandu Mbak Devin. Kalau ada pertanyaan, monggo. Feedback suaranya Mbak David itu dimati aja tuh. Silakan Bapak Ibu, kalau mau raise hand boleh, atau mau langsung ya boleh. Nah, dari Bu Putri Octavian siapa tuh namanya gak jelas. Bu Devi, monggo silakan. Ya, silakan Ibu Putri. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Devina, Pak Adi dan Ibu Devina. Nah, kebetulan ini untuk kesekian kalinya Pak, alhamdulillah dipercayakan kembali menjadi korektor Purwokerto. Cuman ada permasalahan ini, kalau seandainya mereka itu memberikan jawaban berdasarkan hasil screenshot dari modul. Jadi bukan diketik ulang Bapak, tapi di screenshot modulnya, terus ditempelkan di lembar jawaban. Itu model penilaiannya seperti apa? Kalau saya jadi korektornya nggak saya kasih nilai Bu. Wong ditanya kok screenshot modul. Ya, kalau saya nggak saya kasih nilai. Kan ini ditanya. Bahasanya bahasa modul kan lain. Beda banget kan itu. Jadi nggak bisa kalau menurut saya ya. Jadi memang saya semester-semester yang lalu dilaporin oleh korektor seperti itu. Oh ini Pak, cuma di foto aja modulnya di kopas di sini. Oh ya nggak bisa menurut saya. Kan pertanyaan bentuk uraian dia harus jawab. Kan pertanyaan uraian itu kan harus dijawab dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kan gitu ya. Ya itulah tes uraian, bukan copy paste yang ada di modul. Ya, saya kira gitu ya, Bu Putri. Jadi kalau memang screenshot ya, kalau saya korektornya nggak saya kasih nilai. Gitu. Kecuali dia menulis dengan kalimat sendiri, kata-kata sendiri, meringkas dari situ, nah itu bisa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semester ini nggak terjadi lagi. Oke, makasih banyak Bapak. Oke, silakan. Berikutnya Pak Ahmad Muzani.
Monggo Pak. Silakan Bapak Ahmad Muzani. Atau Pak Conco Reynolds dulu kali ya Pak Adi. Boleh. Terima Monggo, kasih. Pak Reynolds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kesekian kalinya. Masih di mute. Kok enggak dengar suaranya? Iya Pak, mohon maaf. Pak Reynolds suaranya belum keluar Pak. Ya ini udah dengar Bu? Oke ya. Ya terima kasih Pak. Saya langsung ke intinya saja ya Pak ya. Di periode yang lalu ketika saya mengoreksi lembar jawaban mahasiswa, saya sering sekali menemukan untuk satu soal itu beberapa mahasiswa jawabannya sama Pak, bahkan titik komanya pun sama. Pak Reno tidak terdengar. Oke. Ya, saya nangkep. Udah aktif. Jadi Pak, di dalam satu soal itu saya sering menemukan jawaban beberapa mahasiswa sama, bahkan titik komanya pun sama Pak. Mohon petunjuk Pak, ini penilaiannya sebenarnya seperti apa? Karena yang saya lakukan di periode sebelumnya itu nilainya itu saya kurangi, bahkan ya intinya nilainya saya kurangi Pak gitu Pak. Jadi mohon petunjuknya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sekali lagi ke tes urean nggih. Tes urean itu ya adalah tes yang meminta jawaban dari mahasiswa itu dalam bentuk kalimat-kalimat menurut kalimatnya yang bersangkutan. Oh, yang lain di mute supaya nggak ganggu. Bapak Ibu yang lain di mute dulu ya speakernya supaya tidak berbenturan suaranya. Terima kasih. Minimal anak berapa? Bisa nggak di mute all dari situ? Oke, ya. Jadi tes urean itu Pak, karena harusnya dijawab dengan menggunakan kalimat sendiri, mestinya nggak ada yang sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Kalau sampai Bapak menemukan mahasiswa jawabannya sama, itu nggak ada kalimat lain Pak, kecuali nyontek. Ya, kalau nyontek, ya sudah, beri aja Pak, sanksi akademis semuanya. Ya, jangan dikurangi nih menurut saya Pak. Kalau sama persis, itu nggak ada keputusan lain kecuali dia curang. Ya, kalau curang ya nggak usah dikasih skor lah. Ya, yang mana nih yang curang? Bapak kan nggak tahu nih, yang mana yang curang. Ya, karena Bapak nggak tahu siapa yang curang duluan, ya sudah semua aja Pak. Semua aja dikasih skor berapa, kayak 5 dari 100 itu kan udah akan lulus dia. Nanti di keterangan pinggirnya boleh dikasih keterangan jawaban sama gitu. Jawaban sama gitu. Ya, harusnya seperti itu Pak. Jadi jangan dikurangin, cuma dikurangi dikit-dikit tapi dapat masih lulus juga. Kalau saya dari skala 100 saya kasih 5, 10 Pak, pasti dapatnya E itu. Ya, yang mahasiswa yang seperti itu menurut saya ya nggak usah dikasih hati lah Pak. Ya karena dia nggak menjunjung etika akademik gitu ya. Namanya ujian yang diuji dirinya sendiri mau nyontek terus. Gitu ya Pak. Jadi saya kira seperti itu. Ya jadi kalau sama persis nggak ada keputusan yang lain kecuali mereka melakukan kecurangan. Sama dengan kalau zaman sekarang korupsi Pak. Menyuap, yang disuap dan yang nyuap lu sama saja Pak, semua dapat sanksi. Ya sudah, yang nyontek dan yang dicontekin udah sanksinya sama gitu aja. Saya kira gitu ya Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Masih ada di belakang Bapak, ini kalau masih ada monggo. Yuk, kalau masih ada. Oh ini Pak
Maharani, Iya, Pak. MPD. Mbak, Ibu apa Bapak ini? Ibu mestinya ya. Oke. Iya. Iya, Iya, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak. Yang ini saya tanyakan adalah terkait dengan catatan itu untuk yang sekarang ini apakah masih seperti dengan yang tahun-tahun kemarin diberikan ketika mahasiswa nilainya mencapai nilai minimal 30 ya sepertinya yang tahun kemarin, apakah saat ini sama, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Maksudnya apa, Bu? Ini sanksi tadi karena nyontek-nyontek tadi? Bukan, Pak, yang itu kan ada keterangan ya, Pak. Di aplikasi itu kan ada keterangan, nah itu itu apakah semua dikasih keterangan semua nilai atau ada batas nilai tertentu yang harus diberi keterangan gitu, Pak? Oh, enggak harus diisi, Bu. Keterangan itu kalau Ibu memerlukan ya diisi tadi, misalnya Ibu menemukan jawaban 10 mahasiswa sama persis, ya sudah 10 mahasiswa itu yang keterangannya diisi nyontek gitu. Kalau normal-normal saja ya tidak usah diisi gitu. Itu, terima Bu kasih. Maharani. Tapi nggak pakai definan ya depannya ya. Enggak. Nanti sama dengan MC-nya. Oke, di belakang Bu Maharani. Saya boleh Pak Adi? Monggo. Saya Pak Adi Darmanto dari Purwokerto. Menyikapi beberapa pertanyaan tadi, yang lalu saya juga sudah pernah ungkapkan, bahkan beberapa teman tutor yang satu grup dengan kita itu mensinyalir ada konsultan alias pembuat plagiasi. Nah, yang lalu kan saya udah pernah sampaikan ke Pak Adi, bahkan saya mengatakan UPBJ Batam itu plagiasi berjamaah, Pak. Nah, saya mau katakan ya, saya mau bilang ya, yang 90% sama. Yang berbeda itu hanya covernya, Pak. Isinya sama persis. Sehingga waktu itu saya dari sekitar 38 dari UPBJ Batam itu pertama kali yang saya lakukan berapa jumlah halamannya. Nah, begitu sama itu yang saya cek satu persatu. Bener, Pak, covernya kok yang berbeda nama betul. Yes. Nah, terus satu lagi, saya nggak tahu apakah teman-teman ngalami. Yang lalu di grup juga saya tanyakan, apakah ini anak kembar gitu loh. Jadi ada benar-benar namanya sama, Pak. Sama, cuma ada beda belakangnya dikit. Itu sepertinya kalau sinyalemen saya, si kakak ngerjakan mata kuliah teori organisasi, nanti adiknya copy paste. Adiknya mengerjakan misalnya prestasi perbajakan, kakaknya copy paste. Jadi sama persis, Pak, gitu loh. Jadi memang itu kalau demikian halnya ya berarti kita harus tega-tegaan dong, Pak. Ya makanya sebetulnya saya yang lalu juga udah saya matur ke Pak Adi. Waduh, jangan-jangan karena saya dianggap raja tega nggak dipakai lagi, saya pikir. karena memang terbukti. Apalagi semester sebelumnya, Pak, yang membuat paper. Ya, yang lalu saya sampaikan judulnya bagus banget, efektivitas organisasi BPN Semarang. Lah kok perumusan masalahnya BPN Lampung. Luar biasa. Bandar Lampung. Jadi ya saya itu pengalaman saya bahwa ya saya berusaha menunaikan apa yang dipercayakan kepada saya. Ngeten, Pak. Saya terima kasih Pak Dar. Untuk teman-teman yang lain bahwa kita memang Pak, ya kalau di apa yang dikehendaki oleh UT melalui Pak Adi ya terkesan kita raja tega, Pak. Makasih Pak Dar. Saya kira kita bukan raja tega ya, Pak. Memang tujuan ujian itu yaitu mengukur capaian kompetensi. Yang diukur pencapaian kompetensi kan juga individu ya, Pak. Bukan jamaah gitu kan. Ya sudah, artinya kalau dia tidak bisa menegakkan etika akademik seperti itu, ya sudah tadi saya matur, udahlah kasih aja skor rendah, kasih 10 atau 5 gitu dari
skor yang ada sehingga nanti kalau diolah ya di grade ya E juga gitu. Oh ya sebentar Pak, sebentar yang berkaitan dengan nilai, maaf saya kebetulan juga tuton itu kan kalau kita ada nilai kalau udah kita ya yakini kita udah amini 100% itu plagiasi kan kita nggak boleh ngasih nilai 0, harus 1 supaya kebaca sistem itu kita koreksi. Ini berarti boleh dong kasih minimal 1 Pak? Boleh. Boleh Pak. Betul. Apalagi tadi Bapak halamannya sama persisnya beda cover. Yang kayak gini mah menurut saya nggak perlu ditolerir Pak. Tadi saya matur Pak, dikerjakan individu aja 1 lembar, tapi kata kuncinya nggak ada yang cocok, lu nggak perlu dikasih skor kok. Ya kasih 1 tadi boleh lah ya, supaya itu terbaca sistem. Ya, jadi nggak ada upah nulis tuh nggak ada. Itu dikerjain sendiri loh Pak. Dikerjain sendiri panjang lebar. Tapi kalau saya masih kadang-kadang Pak, supaya nggak dianggap pelajar tega ya masih saya kasih upah nulis Pak 1 gitu Pak. Ya ngeten tak untuk memberi kesempatan untuk yang lain Pak. Matur nuwun Pak. Oke baik. Masih Pak Dar. Berikutnya tadi ada Pak siapa ya tadi masih ada 1 ya, Devin. Ada Pak, ini pertanyaan dari Pak Ahmad Muzani. Ternyata beliau terkendala jaringan Pak. Pertanyaannya sepertinya izin bertanya, kalau ditemukan mahasiswa yang mengirimkan lembar jawaban yang tidak sesuai dengan mata kuliahnya, solusinya seperti apa ya Pak? Terima kasih. Ya, nanti ini Pak Aziz bisa jawab ya, karena bisa jadi walaupun kita sudah berteriak-teriak, sudah berkali-kali ya, tolong kalau mau unggah jawaban dicek dulu. Dia ngambil mata kuliah 5 gitu, bisa jadi mereka salah unggah mata kuliah A yang diupload, yang diunggah B, waktu C yang diunggah A gitu. Nah ini beberapa kali terjadi. Ya, nanti Pak Aziz bisa cerita apa yang harus dilakukan ya. Saya kira gitu ya untuk Pak Muzani. Dosennya nggak mau tahu. Iya. Mahasiswanya lupa, dosennya pun nggak mau tahu. Ahmad Muzani. Baik Pak, Pak silakan. Monggo Pak, silakan mengajukan pertanyaan. Siap. Ini Pak, kadang-kadang mahasiswa saya itu ada yang beberapa nomor itu tidak diisi sama sekali, berarti boleh saya kasih 0 ya Pak, karena nggak ada jawabannya sama sekali, tidak ada gitu. Betul Bapak, udah terjawab. Misalnya dari 5 nomor itu yang terjawab hanya 2 nomor yang lainnya blank. Ya. Jadi nggak diisi sama sekali. Iya betul Pak Karina. Jadi yang nggak diisi berarti nggak ada sedikit pun kompetensi yang tercapai, ya sudah tidak usah dikasih skor gitu. Nah cuma yang saya ingin mengingatkan, tadi saya sebut kelemahan tes URIAN itu salah satunya tulisan. Tulisan itu sebenarnya kan ada 2 ya. Tulisan yang baik sama tulisan yang jelek. Tulisan yang sangat bagus sama tulisan yang jelek pun gitu aja. Kalau tulisan yang jelek, Bapak Ibu susah membaca. Akhirnya meriksanya nanti dijengkalin pakai tangan gitu, berapa jengkal gitu ya. Karena males sudah saya dibaca ya. Tapi kalau tulisannya sangat bagus, ini juga bisa mempengaruhi Bapak dan Ibu. Ya, tadi yang kasus disampaikan dengan Pak Karyono, bisa jadi misalnya soal nomor 1 itu A, B, C. Ya, tulisannya sangat bagus banget. Dia baru menjawab pertanyaan ada C, B-nya tidak dijawab. Tapi karena tulisannya bagus banget, Bapak itu bisa terpesona, Ibu bisa terpesona, sehingga walaupun baru jawab 2, Bapak Ibu seolah, iya bagus banget ini ya. Nah, dianggap yang B-nya udah dijawab, padahal belum. Karena terpesona dengan tulisan yang sangat bagus itu. Jadi tulisan sekali lagi, walaupun tulisannya bagus, ya itu bukan berarti bisa membuat kita objektif, enggak. Kadang-kadang malah kita juga lupa gitu ya. Ada sesuatu yang belum dijawab, kita kasih skor juga hanya karena melihat tulisnya bagus gitu. Ya, saya kira gitu Pak Karyono. Setuju saya? Masih ada 1 lagi Pak. Oke, satu lagi. Oke, boleh. 1 lagi adalah adanya yang salah upload jawaban, maksudnya mata kuliah lain. Misalnya harusnya mata kuliah matematika ekonomi yang diupload adalah ekonomi syariah misalnya seperti itu. Betul. Itu gimana saya kasih pertanyaan Pak? Ya, sama dengan pertanyaan Pak Muzani tadi. Ada yang salah upload ya. Nah, ini dari semester lalu sudah ada kasus seperti itu. Nanti Pak Aziz yang akan menjawab ya. Matur suwun Pak, matur suwun.
Silakan di belakang Pak Karyono kalau masih Bapak, ada. ini ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Fauzan Mutakin terkait dengan mahasiswa yang sudah mengisi semua soal dengan baik, tetapi surat pernyataannya tidak ada. Bagaimana solusinya, Pak Adi? Pernyataannya tidak ada. Iya. Pernyataan ujian. Ya, nanti Pak Haji saja yang jawablah itu ya, karena itu teknis. Baik. Baik, silakan. Ada pertanyaan lainnya? Surat pernyataan bahwasanya jawab. Enggak, kalau masih ada yang ingin berdiskusikan. Ya, biasa pemikirannya gitu lah kira-kira. Sudah cukup? Sudah cukup? Cukup ya? Ada lagi Pak dari Thomson Sitompul, Pak. Ya. Bagaimana mekanisme terkait plan untuk menggunakan dua korektor sekaligus dalam mengoreksi? Bukankah justru jadinya memakan waktu yang lebih lama untuk membuat penyamaan cara koreksi? Atau justru akan lebih efektif jika terdapat dua korektor untuk mahasiswa? Iya, secara teori memang tes Orian itu tidak boleh, Pak. Diperiksa sendiri itu nggak boleh. Minimal itu dua pemeriksa. Dan pemeriksa, dua-dua pemeriksa harus kerjanya kerja mandiri. Bukan misalnya 100 gitu ya. Saya dan Pak Karyono tadi, misalnya saya 50, Pak Karyono 50. Bukan begitu. Ya, saya meriksa 100, Pak Karyono meriksa 100. Nanti hasilnya diakurkan. Ya, sudah barang tentu sebelum memeriksa saya dan Pak Karyono harus duduk bareng menyamakan persepsi. Ya, samakan persepsi, kalau soal begini jawabannya harus begini, soal begini harus ini. Kemudian saya dan Pak Karyono latihan dulu nih ngoreksi 3 atau sampai 5 BJU. Ya, kita akurkan, saya ngoreksinya hasilnya sudah sama dengan yang hasil dari Pak Karyono belum. Kalau belum, itu artinya persepsi saya dan Pak Karyono belum sama. Ya, terbukti dari meriksa satu jawaban mahasiswa, saya memberikan skor yang berbeda dengan Pak Karyono. Nah, ini kalau masih terjadi begini, belum boleh meriksa. Itu ya. Jadi sampai hasil pemeriksaan saya dan Pak Karyono itu mirip. Gitu. Pemberian skornya nggak beda, skor sudah sama ya. Tapi kalau ada beda ya jangan beda jauh, beda dikit gitu. Nah, kalau sudah persepsinya sama baru saya meriksa 100, Pak Karyono juga 100 juga, bukan 50 Pak Karyono 50 saya. Nggak boleh begitu. Ya. Jadi nanti akan kelihatan nih yang tidur, kalau ada banyak beda yang tidur itu saya apa yang tidur Pak Karyono, kan kelihatan dari situ. Gitu kan? Nah, ini upaya kita untuk memberikan skor ya mendekati objektif gitu ya. Artinya subjektif kita hilangkan. Kan banyak faktor tadi saya sampaikan juga. Penyebab skor nggak konsisten itu kan banyak banget ya, kelelahan daripada semalam sekarang atau memang ada yang disengaja karena kenal murid ya, kelelahan. Nah, inilah yang coba lakukan. Jadi idealnya Pak memang tes urean itu jangan sendiri ya. Dulu sebelum COVID ya, ini kan karena mungkin kalau THE ini kan se-Indonesia ya Pak. Se-Indonesia itu bisa bayangkan semua diperiksa seperti ini. Mohon maaf kalau rektor 2-nya bilang, akhir rektor 2-nya bilang, waduh ini anggarannya sekian miliar sini. Nah kan gitu ya. Nah mestinya sih biaya jangan dicampurkan dengan akademik begini. Kalau dulu Pak, Bu, UT itu selalu meriksanya. Ada gangguan. Apa nggak kena pindah itu tadi nih? Kan tak takut nih. Hasilnya dimain-mainin, walaupun nggak sengaja gitu ya. Kan gitu. Kan satu orang itu dapat A dan B, tergantung bapak loh ini, tergantung ibu ini. Ya. Jadi kalau pas bapak lagi nggak mood meriksa, waduh repot banget ini. Ya, lagi banyak masalah meriksa, wah wis nanti nilainya tuh bukan nilai pencapaian kompetensi mahasiswa yang bersangkutan gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan lah ke depan itu UT
bisa memperbaiki ini tidak hanya mengandalkan satu pemeriksa, karena ini untuk ujian akhir semester. Menurut saya berat. Ujian akhir semester ditentukan oleh satu orang saja pemeriksaannya. Ya, teorinya nggak ada yang bilang itu boleh satu sih. Ya, memang harus minimal 2 orang. Saya kira gitu ya. Baik, masih ada? Masih ada Pak, tadi ada masukan dari Pak Reynolds. Saya mengusulkan agar jawabannya pilihan berganda. Oke, gini, pilihan berganda itu ya sangat bagus ya. Cuma masalahnya selama ini dan kalau kita dulu sebelum COVID, memang UT itu mengandalkan lebih banyak soalnya itu pilihan ganda. Kenapa? Ya masalahnya mahasiswanya banyak banget. Ya saat ini aja mahasiswa UT 346.000. Katakanlah ngambil 5 mata kuliah, berapa banyak buku jawabannya harus diperiksa kan? Ya, jadi dalam keadaan normal Pak, UT nanti akan kembali seperti semula, ya ujiannya tidak THE, tapi memang ujian akhir semester. Ya. Tapi kalau take home exam disuruh pilihan ganda kan nggak rusak toh Pak. Ya take home exam pilihan ganda, wah repot banget. Ya kita sekarang pun sebenarnya sudah mencoba Pak, ada ujian yang online, ya ujian online pilihan ganda kalau seperti ujian akhir semester ada yang online, ya ini pakai pilihan ganda memang computerized. Hanya kan UT sekarang ini belum bisa mengembangkan, belum berhasil lah, belum tuntas mengembangkan online proctoringnya itu belum bisa sempurna Pak. Ya masih semi online proctoring. Ya modelnya masih seperti ini, menggunakan Zoom kayak gini. Bapak Ibu sekarang kan saya bisa lihat nih Bapak Ibu. Nah nanti ini kalau semi proctoring itu dicek dulu nih sekitar tempat ujian mahasiswa seperti apa. Gitu, dicek dulu, diawasi juga. Nanti sebelum mahasiswa dikontrol 1 orang gitu pemeriksa pengawas. Nah, sementara ini UT sehingga sedang merancang ujiannya itu fully yang online proctoring. Jadi kalau ini nanti jadi, ya kita akan bisa melaksanakan ujian tadi seperti usulnya, ya pakai pilihan ganda tapi tetap ada komputer, diawasi oleh sistem, oleh mesin, oleh teknologi gitu. Ya. UT arahnya ke situ Pak, memang, tapi ini belum sempurna. Ya, belum sempurna. Ujian di luar negeri kita sudah jalankan, tapi modelnya masih semi online proctoring ya, belum fully online proctoring. Ya kalau nanti sudah sempurna, udah jadi, ya insya Allah ini kita terapkan. Nanti mahasiswa boleh ujian di mana saja, kapan saja, yang penting ada jaringan internet gitu. Larinya nanti arahnya ke situ UT itu. Terima kasih, usulnya memang ini yang sedang dipikirkan oleh UT Pak. Masih ada lagi Pak dari Bu Mutia Kahana, ini udah raise hand, silahkan Bu. Bu Mutia monggo. Iya. Tadi usul bilang berganda. Iya, tapi nanti abang kalau kayak gitu dulu memang aku tetap mau berganda. Tapi aku sempat berganda online bang. Bu Mutia silahkan. Nggak salah deh. Enggak koreksi. Atau kita lewati dulu, ini ada Ibu Ridania Ekawati juga raise hand, silahkan Ibu Ridania. Nah, Bapak Cuncu. Bu Rida monggo. Iya, mohon maaf Pak, salah ketekan Pak. Soalnya lagi ada itu. Oh, nggak jadi, batal. Baik. Silakan yang lain. Ini ada pertanyaan dari Ibu Maharani Pak. Jawaban diketik apakah bisa diterima? Bisa. UT memberikan kesempatan jawaban di samping ditulis tangan boleh diketik. Memang kan ya kita tahu gini, diketik nanti persis itu jawaban tadi pertanyaan Pak Dar tadi ya. Ya itu bisa copy paste tadi itu, ini yang jadi kekhawatiran. Tapi tulisannya kalau jelek banget ya gimana? Nanti Bapak Ibu repot juga meriksanya. Maka UT mengizinkan, ya mengizinkan diketik. Tapi sekali lagi walaupun diketik, ya tolong Bapak Ibu nanti yang ngoreksi, khususnya ngoreksi satu mata kuliah yang jumlahnya banyak, ya itu plagiasi tolong jadi concern. Ya, plagiat itu tolong jadi concern. Tadi paling tidak cara yang digunakan oleh Pak Dar bagus. Ya, cek ke halaman semuanya, halaman kok
kilobaitnya sama ini, saya nggak benar ini pasti. Nah, itu paling mudah saya kira. Ya. Oke, saya kira pertanyaan bagus. Ibu Mutia selanjutnya, monggo. Ibu Mutia silakan. Ini ada komentar sepertinya belum jadi ya Pak. Ada komentar dari Ibu Diga Putri Pak. Kalau pakai pilihan ganda otomatis nggak perlu korektor lagi dong. Aduh jangan sampai ya Pak. Kompetensi mahasiswa juga nggak kelihatan dalam menganalisis setiap pertanyaan yang diberikan gitu Pak, kata Ibu Diga. Gini, mau tes pilihan ganda, mau tes urian, ini kan sama-sama kalau dikonstruksi dengan sama baiknya itu bisa mengukur kompetensi, mulai dari ingatan sampai yang paling tinggi kreasi itu tetap bisa diukur. Ya, hanya masalahnya memang kan kalau kita belum terampil untuk mengkonstruksi tes pilihan ganda yang mengukur proses berpikir yang tinggi memang ya sulit gitu kan. Kalau kita diminta membuat pilihan ganda mengukur analisis, sintesis, ya evaluasi itu kan ya belum tentu kita bisa menulisnya dengan baik kalau kita belum terampil ya. Tapi para ahli pengukuran sepakat ya, kalau memang ini sama-sama dikonstruksi dengan sama baiknya, dua-duanya bisa mengukur ketercapaian kompetensi. Nah, masing-masing tes pilihan ganda dan urean ya memang punya keunggulan dan punya kelemahan. Pilihan ganda punya keunggulan, kelemahannya juga ada. Urean sama, punya keunggulan, kelemahannya juga banyak. Tadi kan sudah saya singgung, tes urean itu kelemahannya dalam satu waktu ujian kan ya hanya bisa jumlahnya nggak banyak, sementara kita ngajarnya kompetensinya banyak, masa diukurnya cuma dikit kan gitu. Oke. Nah, pilihan ganda sama, keunggulannya kita bisa nanya banyak banget kompetensinya yang kita akan ukur dalam satu waktu ujian bisa jauh lebih banyak dibandingkan urean. Artinya apa? Validitas isi tes itu menjadi tinggi kan gitu. Kelemahannya ada, kelemahannya tadi kelebihan ganda bisa ngitung kancing gitu kan. Nah, Ibu tadi bilang kompetensinya nggak terukur ya juga sih, kompetensi bisa terukur kan, asal di pelaksanaan ujiannya kita atur sedemikian rupa sehingga tertib ya, tetap kompetensi itu akan terukur. Saya kira gitu. Masih? Baik, sementara belum ada Pak. Baik. Barangkali mau ada yang mengajukan pertanyaan lagi, silahkan. Baik, kalau tidak ada, yang ini sudah hampir 2:30 ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira sampai di sini saya menemani Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang pemeriksaan THA ini. Sekali lagi saya titip pada Bapak Ibu, mohon ini bisa dikoreksi dengan baik, minimalkan subjektivitas Bapak Ibu dalam pemeriksaan ya, agar hasilnya benar-benar bisa mencerminkan inilah kompetensi mahasiswa gitu. Saya kira gitu, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.